Sebentar. Saling menghargai dan menghormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu bintang. Yang belum disiapkan ya. Menghormati. Udah izin kamu tuh, hah? Udah izin masuk? Rama, kamu harus izin dulu, jangan masuk-masuk aja. Nanti salah kamar. Lagi. Mana yang lain ini? Tak ada nampak dong. Terima kasih kepada kakak-kakak hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kegiatan yang kita bertemu lagi pada tetap maya di 2 modul 2. Baik kakak-kakak, sebentar kita bagikan. Sebentar kak. Oke. Di sini. Oke. Nah, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk nama budaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Baik kakak-kakak, kegiatan kita mulai. Boleh Kak Ella dipimpin doa Kak untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini Kak. Silakan Kak Ella.
Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Ella untuk kegiatannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bentar, Kak. Oke, di sini sebentar, kesepakatan mana nih? Ini model berapa nih? Nih. Selamat bergabung Kak Febri. Assalamualaikum Kak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kak Febri. Amin amin. Oke. Nah, jadi seperti biasa Kakak ada kesepakatan bersama di sini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, di sini kita akan membahas materi tentang asesmen otentik dalam pembelajaran. Nah, di sini adalah asesmen otentik dalam pembelajaran, proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana kita penerapan kegiatan-kegiatan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK di dalam materi modul 2.6. Baik kakak-kakak, di sini ada tujuan sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, jadi kakak-kakak kegiatan kita hari ini nantinya akan ada juga penugasan-penugasan kelompok, kegiatan-kegiatan kelompok kita. Mudah-mudahan kita bisa berjalan menyelesaikannya dengan sama-sama mengerti, memahami tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ini. Nah, di sini kita pada agenda hari ini adalah refleksi, review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi, dan pesan kunci kegiatan agenda kita. Nah, di sini refleksi atau review hasil belajar mandiri ini nanti kita terapkan kepada peserta didik. Pada diskusi kelompok ini bisa nanti waktunya 30 sampai 40 menit Kak untuk pembelajaran diskusinya ini, karena dalam diskusi ini nanti kakak-kakak menyusun rubrik penilaian. Rubrik penilaian di sini bagaimana ketika anak melaksanakan keterampilan, rubrik apa saja yang akan kita nilai dalam penyelesaian keterampilan tersebut melalui asesmen otentik di sini Kak. Nah, jadi nanti berkolaborasi dengan rekannya dalam satu kelompok. Kalau seandainya nanti
kita kakak-kakaknya bisa semuanya mengikuti. Mudah-mudahan kita bisa bagi menjadi beberapa kelompok kakak-kakak hebat. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini kakak-kakak boleh kakak-kakak lihat ada 2 gambar di sini, Kak. Yang pertama adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Kemudian yang kedua adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan untuk pada penyelesaian asesmen ini, kita harus mengetahui dulu asesmen otentik tersebut. Pada dasarnya, asesmen otentik ini lebih kepada kegiatan aksi nyata, Kak. Kegiatan aksi nyata di sini kegiatan atau keterampilan yang dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selama ini mungkin kakak-kakak sudah mengenal atau mengerti tentang, pernah mendengar tentang asesmen otentik. Sebelum melaju ke sana, boleh kakak-kakak menuliskan di kolom chat kegiatan apa yang ada di sini, yang ada pada gambar tersebut. Kemudian tuliskan di kolom chat kira-kira mana yang menurut kakak asesmen otentik tersebut. Di gambar mana yang menurut kakak sekarang ini, sepengetahuan kakak saja terlebih dahulu, menurut kakak asesmen otentik ini apa? Silahkan kakak boleh tuliskan di kolom chat. Enggak. Oke, Kak Ella, suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa. Oke, yang lainnya sambil kita tunggu. Oke, sebentar ya Kak, ada telepon Kak.
Aku udah takon kok. Oke, Kak Febri, asesmen otentik penilaian berfokus pada evaluasi kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata. Tujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Oke, Kak Febri, mana Kak Febri nih? Ya Kak, Nah, boleh Kak, sedikit Kak ditambahkan tentang gambar ini Kak. Sharing-sharing kita di sini, belajar sama kita. Aduh ya Allah. tunggu Kak, ini pakai HP gambarnya kecil, gambar teks keterampilan gerak. Ini permainan sepak bola ya Kak ya? Iya, satu zigzag, menggiring zigzag, satu bermain. Kalau saya lihat di keterampilan gerak ini ya, ini kan setiap siswa kan memiliki kemampuan masing-masing Kak. Jadi dengan siswa yang lain, dengan siswa yang satu tidak akan sama Kak ya kan. Oh, ya oke. Asesmen sepak bola. Ini jaringannya bagus nggak nih Kak? Kok gambar saya pecah-pecah gini ya? Mungkin agak error mungkin Kak ini. Ini tadi pun agak lambat juga masuknya punya saya pun lambat juga ini jaringan lagian. Apa sering mati nih karenanya ya? Ini Kak Febri ngidupin kamera nggak ini? Malah ada yang kadang kalau jaringan ini kadang nggak nampak dia kan. Saya coba keluar dulu terus masuk lagi Kak. Ini kok gambarnya nggak jelas. Oke, silakan Kak, boleh Kak. Kak Ella? Kak Ella kemana nih Kak Ella? Kak, sesuai pertanyaan yang tadi, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Halo Kak Ella.
Nah, baik kakak-kakak hebat sekalian. Nah, jadi sesuai pada gambar di atas tersebut bisa kita ambil di sini kesimpulannya tes keterampilan gerak, dribbling zigzag dan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, jadi kakak-kakak hebat di sini bisa kita lihat dari gerakan zigzag dan gerakan bermain. Jadi untuk kesimpulannya, mana sih yang lebih dominan kepada asesmen otentik tersebut? Pada dasarnya kita harus melihat dulu atau mengerti tentang asesmen otentik tersebut. Nah, di sini kakak-kakak hebat, asesmen otentik keterampilan gerak bermain sepak bola. Nah, di sini bisa kita ambil gerakannya. Kenapa kita ambil pada gambar asesmen otentiknya pada peserta yang bermain sepak bola, bukan kepada peserta yang menggiring bola melalui zigzag. Di sini bisa kita ambil langkahnya atau kita lihat gerakannya di sini. Jika pada keterampilan gerak dribbling zigzag, di sini dia dapat melaksanakan kegiatannya sendiri, Kakak. Bisa melaksanakan kegiatannya sendirian di rumah ataupun di mana saja. Tetapi untuk yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola ini, dia harus ada lawannya. Dia harus mempunyai lawan karena penjelasan pada asesmen otentik ini pada keterampilan geraknya bagaimana sih asesmen otentik itu pada kehidupan nyata sehari-hari, pada kegiatan, keterampilan. Dia ada pada lebih aksi nyatanya, Kak, atau bermain atau keterampilan yang dapat dilihat dan dipraktekkan. Nah, jadi tidak bisa dalam asesmen ini kita tidak bisa menggunakannya atau kegiatan ini kita laksanakan dengan sendiri karena di sini terdapat pada kegiatan aksi nyata atau kehidupan aksi nyata. Nah, dalam asesmen otentik bisa kita lihat sebenarnya di sini ada keterampilan itu di sini ada tujuan asesmen, ada tujuannya yang mana yang akan kita masukkan nantinya, terus kriteria keterampilannya. Nah, baik kakak-kakak sekalian hebat, kakak hebat. Boleh kita lihat di sini bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Nah, jadi kakak-kakak boleh raise hand. Boleh ditulis di kolom chat, Kak, bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Silakan, Kak.
Baik Kakak, boleh kita lihat di sini gambar yang pertama adalah ada peserta didik yang membawa bola, kemudian ada lawan yang di depannya. Nah, jadi di sini boleh kita lihat kakak-kakak hebat. Nah, penilaiannya bagaimana terdapat pada asesmen otentik. Asesmen otentik di sini adalah kegiatan atau keterampilan yang dapat dipraktekkan atau dapat kita lihat atau kita perankan. Nah, jadi dalam asesmen otentik di sini kita lebih terlibat kepada peserta didik yang lebih dari satu Kakak, atau kegiatan yang dapat kita nilai, atau kegiatan yang dapat kita simpulkan melalui peserta didik yang lainnya dalam penilaian kegiatan asesmen otentik tersebut. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, di sini bisa kita ambil atau kita simpulkan mengapa kita mengambil pada gambar yang kedua atau lebih bermain sepak bola. Karena itu tadi sudah saya sampaikan Kakak, kalau yang pada gambar kedua, peserta didik ada lawan. Kalau bahasa lebih mudahnya lagi, ada peserta didik lain yang ikut peran di situ. Kalau di gambar yang satu, menggiring zigzag itu dia bisa sendirian tanpa harus ada lawan kakak-kakak. Nah, jadi ketika nantinya kakak-kakak menggunakan asesmen otentik dalam penilaian kegiatan pembelajaran di sekolah kakak masing-masing, ini bisa digunakan. Ada yang menilai, ada yang mengamati, dan ada yang diamati. Nah, jadi di sini peserta didiknya bisa melaksanakan semuanya, guru bisa melibatkan peran-peran peserta didik dalam kegiatan penilaian tersebut. Tidak hanya guru saja yang menilai Kakak. Jadi di sini peserta didik bisa menilai rekan-rekannya melalui lembar kerja yang kita berikan atau hanya dengan pengamatan saja tidak masalah Kakak. Yang penting di situ peserta didik ada yang mengamati, ada yang diamati, kemudian ada yang melaksanakan. Kegiatan itu langsung berperan peserta didiknya, langsung mengikuti kegiatan tersebut, tidak sendiri-sendiri. Oke, kita masuk ke langkah-langkah slide 12. Ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Di sini ada 9 langkah Kakak ketika kita akan mendesain asesmen otentik. Nah, jadi yang pertama adalah kita identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Lakukan uji coba. Baik Kakak, kita ulas mulai dari yang nomor 1 dulu. Identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, boleh nantinya kita ambil yang paling mudah itu apa Kak? Apa yang paling disukai peserta didik? Bagaimana pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Nah, jadi kakak-kakak untuk menguatkan kembali poin-poin langkah di sini, yaitu tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik, mencakup keterampilan yang diukur. Nah, jadi paling mudah itu permainan sepak bola kalau di dalam sekolah itu, karena apa? Kalau permainan sepak bola ini rata-rata peserta didik itu menyukai kakak-kakak, menyenangi dalam pembelajaran, dalam pelaksanaan praktek, dalam kegiatan praktek, itu permainan sepak bola itu yang paling digemari peserta didik. Mungkin ada satu atau beberapa juga yang tidak menyukai permainan sepak bola. Ada yang hobinya bola voli dan yang lain-lainnya, tetapi
penggemar dari permainan sepak bola itu yang paling mudah dan dapat dilaksanakan dengan simpel Kakak. Nah, contohnya yang spesifik gerakan menendang. Gerakan menendangnya yang bagaimana? Menendang kaki bagian dalam. Itu luar biasa Kakak. Kalau di dalam gerakan spesifiknya menendang menggunakan kaki bagian dalam, kita bisa melihat langsung, menilai langsung, oh ini gerakan tendangan kaki bagian dalam, langkah-langkahnya seperti ini, langkah-langkahnya kaki tumpuan yang paling kuat di mana, kemudian ayunan kaki, gerakan kaki yang untuk menendang di mana. Nah, baik Kakak, disitulah kita bisa melihat, kita bisa menggunakan semuanya, kita penilaiannya jelas dan spesifik. Bentar Kakak. Nah, kemudian untuk tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini kita harus menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, pada pembahasan ini atau assessment otentik itu kita harus menentukan kriteria yang dicapai. Apa sih kriteria ketercapaiannya dalam tujuan pembelajaran? Apa yang harus kita capai? Seandainya contoh yang akan kita capai dalam permainan sepak bola, siswa dapat mencetak gol, siswa dapat melakukan syuting pada gawang tepat sasaran. Nah, kita harus mempunyai kriteria ketercapaian. Sebelum mencapai kriteria tersebut, Kakak, kita harus melatih peserta didik. Kita harus pembelajaran yang jelas itu yang spesifik, apa yang akan kita ajarkan untuk mencapai di sana semuanya. Apa yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita berikan pada pembelajaran tersebut. Bagaimana supaya peserta didik tersebut dapat melaksanakan, peserta didik ini dapat mengerti Kak, peserta didik dapat melaksanakan, oh supaya tendangannya bagus, tendangannya bisa mengarah ke gawang, latihannya apa saja? Kriteria untuk mencapai ke sana dalam tujuan pembelajaran apa saja? Nah, seperti itu, Kak. Nah, jadi tanpa ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi, tujuan pembelajaran, kriteria ini digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen untuk penilaian-penilaian yang harus diisi pada rubrik. Kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik. Oke, di sini bisa kita lihat Kakak. Oke, di sini pilih aktivitas atau tugas otentik. Kak Ella? Kak Ervan belum ada masuk, Kak Ella? Apa Kak? Kak Ervan belum ada masuk. Belum ada Kak, kayaknya masih masuk kelas juga sama. Elang gantikan nih Kak, lagi pulang. 10 menit lagi Kak. Oke, siap-siap Kak. Oke, ngikutin aja Kak. Oke, siap Kak. Oke. Nah, jadi di sini kakak-kakak hebat, pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, tugas yang mencerminkan situasi yang nyata, konteks PJOK, pastikan aktivitas tersebut penggunaan keterampilan
dengan tujuan pembelajaran. Di sini bisa kita lihat tuh bagian yang ke rancang penilaian. Nah, jadi harus kita susun dengan seksama dalam perancangan penilaian tersebut, mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Kemudian di sini rancang rubrik penilaian. Nah, ini kakak-kakak nanti yang akan kakak-kakak lakukan, kakak diskusikan dalam pembagian kelompok di sana, bagaimana kita merancang suatu rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat perencanaan yang diharapkan. Kemudian di sini bisa kita lihat kakak-kakak sekalian penilaian yang jelas dan terperinci. Jadi di sana ketika kita merancang suatu rubrik penilaian, kita ingin menyusun rubrik penilaian, kita dapat mengisi kolom itu dengan jelas, Kak. Apa sih tujuan rubrik tersebut? Kemudian apa yang ingin dicapai atau yang ingin dilaksanakan untuk penilaian rubrik tersebut. Jadi jangan sampai nih Kak, kita salah mengisi kegiatan materinya sepak bola tentang teknik dasar yang kita masukkan di rubrik itu lain lagi. Nah, jadi itu jangan sampai Kakak, karena untuk rubrik penilaian itu untuk mengukur atau mengetahui sampai mana sih pembelajaran atau tingkat pencapaian yang kita inginkan itu bisa digapai oleh peserta didik, yang diinginkan oleh peserta didik tersebut bisa dicapai. Nah, jadi ini semuanya bisa kita yang ukur, kita yang mengukur Kakak, kita yang mengetahui apa sih dan sampai di mana peserta didik kita ini dapat melaksanakan kegiatan tersebut, dapat menyelesaikan kegiatan tersebut, menyelesaikan praktek, tugas-tugasnya, tercapai belum dengan apa yang kita inginkan. Jadi dengan rubrik ini kita bisa melihat, oh peserta didik ini masih di bagian ini yang belum, kemudian oh di bagian ini yang belum lagi. Nah, jadi di sana kita bisa melihat sampai kemana keterampilan dan kemampuan peserta didik yang kita inginkan dalam penilaian tersebut. Jadi dengan rubrik inilah kita bisa melihat kakak-kakak. Dengan rubrik inilah kita bisa mendapatkan suatu penilaian yang ingin kita capai. Nah, jadi kakak-kakak hebat, di sini kita lanjut lagi, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, jadi di sini bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, yang ada pada poin 5 di sini Kakak, bisa kita lihat penilaiannya tidak hanya pada keterampilan fisik, keterampilan yang ingin dilaksanakan contohnya dalam permainan sepak bola, tetapi peserta didik juga harus memiliki pengetahuan tentang permainan yang dia sukai. Jadi dia tidak hanya menyenangi suatu permainan saja Kakak. Wah, saya suka sepak bola nih. Saya sukanya main kasti. Nah, jadi tentang pengetahuan keterampilan tersebut, pengetahuan permainan tersebut
peserta didik juga harus memahami materinya, harus mengerti materinya. Apa sih tujuan dari permainan sepak bola? Oh, di sana ada kerjasama, di sana ada individu, di sepak bola ada tentang keterampilan, ada tujuan. Nah, jadi peserta didik melalui pengetahuannya mereka harus mempunyai memberikan gambaran-gambaran tentang pemahaman peserta didik. Kita memberikan gambarannya bagaimana tentang sepak bola, apa sih dari tujuan permainan sepak bola, kemudian bagaimana jika anak-anak besok ada yang menjadi pemain sepak bola, apa yang akan dilakukan, kemudian tentang pengetahuan-pengetahuan materi yang kita ajarkan. Jadi peserta didik itu mau benar-benar memahami, Kakak, benar-benar mengerti apa yang ia praktekkan, apa tujuan dari praktek, dan kemudian wawasan atau pengetahuannya tentang materi yang diberikan tersebut. Kemudian di sini ada beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitasnya dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini, menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Nah, jadi gini kakak-kakak sekalian, di sini bisa kita lihat desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini, menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Nah, bisa kita ambil kesimpulannya kakak, bagaimana sih untuk berkreativitas dan keberagaman ini peserta didik dapat mengembangkan, peserta didik dapat menyelesaikan tugas, menciptakan ruang, variasi dalam pendekatan peserta didik. Nah, kemudian di sini kita ambil lagi ada lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi, kita uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Nah, jadi ketika kita sebelum mengambil asesmen otentik, kita bisa kalau lebih kepada kita uji dulu. Kita praktek dulu dengan hal-hal kecil peserta didik yang kecil atau yang sedikit, kita uji dulu kepada mereka kira-kira di mana kurangnya, kira-kira di mana yang perlu dilengkapi, mana yang perlu ditambahkan, di sana harus kita uji dulu. Supaya apa? Ketika kita nanti mengambil uji coba pada skala yang lebih besar, pada skala peserta didik yang lebih banyak, kita tidak lagi bingung. Nah, kita tidak lagi penyusunannya kebingungan. Jadi semuanya memang benar-benar sudah kita lakukan uji coba terlebih dahulu, kita simulasi terlebih dahulu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kegiatan-kegiatannya. Nah, jadi di sana nanti apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita rancang, semuanya itu berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita harapkan. Tidak lagi kita mengambang, tidak lagi kita tidak memahami dalam pembelajaran tersebut. Kemudian di sini adalah dapatkan umpan balik. Setelah uji coba, asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Nah, ketika kita pembelajaran asesmen otentik, setelah kita praktekkan, setelah kita berikan kepada peserta didik, jadi di sana bisa kita mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat atau peserta didik. Mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu dikembangkan lagi, apakah sudah sesuai atau belum sesuai, kita perlu penilaian, kita perlu penambahan dari rekan sejawat atau peserta didik. Karena tanpa semuanya, apa yang kita laksanakan pasti kita anggap sudah bagus, sudah sempurna. Tetapi jika peserta didik atau rekan sejawat yang menilai, pasti mereka mengatakan, oh pada posisi ini kekurangannya ketika kakak mengambil
penilaian melalui asesmen otentik. Di sini sebaiknya seperti ini, Kak. Kegiatan ini sebaiknya seperti ini sebelum seandainya besok dilaksanakan lagi. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat itu sangat membantu untuk kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian di poin 9 ada revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Nah, jadi di sini perlu revisi, perlu perbaikan setelah tadi kita mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat dan peserta didik, di sana kita revisi ulang. Perbaikannya mana? Yang perlu ditambahkan mana, yang perlu diperbaiki mana. Jadi kita harus sesuaikan apapun itu yang ingin kita laksanakan, harus kita revisi kalau sudah ada penilaian dari rekan sejawat atau peserta didik. Jadi apa yang kita susun itu tidak berdiri di tempat saja, ada pengembangannya. Nah, kemudian di sini yang poin 10 adalah refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditimbangkan untuk mendukung peserta lagi. Nah, jadi refleksi kegiatan di sini kita bisa mengetahui, kita bisa mengerti apa itu asesmen otentik, penilaiannya bagaimana. Jika kita menggunakan rubrik penilaian, apa saja yang perlu kita nilai, apa saja yang perlu kita cantumkan dalam rubrik penilaian. Di situ semuanya harus kita susun, kita masukkan kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak hebat, di sini ada sedikit tentang salah satu contoh alternatif asesmen. Boleh nanti nih diskusi kelompok kakak-kakak hebat, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Boleh kakak nanti kita bagi kelompok, membuat rubrik. Di sini kakak membuat rubrik penilaian, sepengetahuan kakak saja bagaimana apa itu rubrik penilaian nanti. Kemudian jika membuat rubrik penilaian asesmen otentik dalam permainan sepak bola itu, apa saja yang dicantumkan dalam rubrik tersebut, Kak? Nah, jadi nanti kakak boleh lakukan di sana, boleh diskusi di dalam kelompok. Kalau seandainya nanti Kak Eli sendirian, yang lainnya pada belum gabung di kelompok, Kak, nanti kakak coba aja, Kak, buat saja semampu kakak, bagaimana sih membuat rubrik penilaian asesmen otentik. Boleh nanti dicari atau dibuka di modul. Itu kalau di modul, Kak, rubrik itu 2.6.b, 2.6 B itu di halaman 35, Kak. Di halaman 35 ada rubriknya, di situ contohnya. Ambil apa yang Kak Ella ketahui, apa yang menurut kakak bagus, menurut kakak bisa, cantumkan saja di situ. Jadi di sini nanti kita buat kelompok, waktunya di sini 30 menit, Kak. 35 atau 30 menit, boleh di situ dikerjakan. Nanti setelah waktunya nanti gabung, kalau seandainya yang lainnya belum gabung, kita diskusi di sini, belajar bersama ya Kak Ella ya. Iya, Kak. Sebentar saya buat dulu roomnya. Oke. Sebelum dibagi, Kak, untuk rubriknya, oke Kak Ella? Masih ngambang ini, Kak, sedikit, Kak. Oke. Jadi nanti gini, Kak. Kakak membuat rubrik penilaian menggunakan asesmen otentik. Menggunakan asesmen otentik. Permainannya permainan sepak bola, Kak. Iya. Permainan sepak bola, rubrik penilaian, asesmen otentik. Nah, langkah-langkah apa saja
jika dalam permainan sepak bola menggunakan rubrik penilaian asesmen otentik? Baik, Kak. Oke, saya bagi di sini sebentar. Nak ditinggal aja, nak besok disambung lagi ya. Oh, Waalaikumsalam.
Banyak kali dipikir abang kayaknya nih.
Oke, selamat bergabung nih. Tinggal Kak Eli nih nampak nih. Iya Kak. Kak Ervan udah tadi tuh Kak, udah saya kasih tahu. Ya, Kak Ervan ada nih, nggak muncul ya, belum muncul. Muncul ya. Sorry Kak. Ya, nggak apa-apa Kak, yang penting ada kita di sini kan gitu. Iya. Tuh. Banyak pikiran Kak. Apalagi yang dipikirkan Kak Ervan? Anak istri udah ada. Sertifikasi udah cair, apalagi Nunggu Uang transport udah cair ya Kak. transport Iya. udah habis lagi kan. udah kandas. Oke, nah jadi sebentar Kak. Ini Om uangnya Om tadi Om. Nah. Ini Samire. udah kasihkan aja. Iya. Ya nanti kalau ngajak bikin jajan. Bilang aja atas nama Abdul Mujib gitu ya. Yang print dari SP itu printnya dibawa ke Turki. Ini boleh kita ambil karena kita di sini tidak aktif, kegiatan rekan-rekan kita mungkin banyak yang sibuk, banyak kegiatan lainnya. Nah, jadi Kakak mungkin sedikit boleh Kak Ella sampaikan apa tingkat kesulitannya ketika menyusun rubrik penilaian Kak. Silahkan Kak Ella. Oke Kak, di sini saya tadi udah mulai nyusun rubrik penilaiannya. Yang sulit itu kita menganalisis keterampilan siswa. Saya mengambil sini seperti menendang bola atau menyundul bola dan lemparan ke gawang. Adapun caranya itu yaitu melakukan berbagai variasi Kak, yaitu seperti keterampilan geraknya. Keterampilan geraknya ya. Iya. Adapun penilaian di sini dengan cara praktek atau kinerjanya Kak. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ella. Sedikit Kak Ervan, walaupun mungkin tadi lambat masuk, boleh sedikit Kak tanya selama ini dalam kegiatan penilaian atau kegiatan yang lainnya dalam pembelajaran, untuk rubrik pilihan ini diterapkan atau tidak Kak kira-kira Kak, oleh Kakak? Atau hanya untuk di kelas saja? Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya bagusnya diterapkan Kak. Kenapa? Karena kita kalau ada rubrik otomatis kita ada pedoman untuk mengukur tingkat kemampuan siswa Kak. Ya, jadi sangat diperlukanlah rubrik. Jadi kita tahu dan itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk berikutnya Kak. Ya, menurut saya itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ervan. Nah, jadi memang betul Kak, untuk kegiatan rubrik ini sebenarnya rubrik ini kalau di modul selalu kita buat Kak, pasti ada dalam rubrik penilaian. Tetapi terkadang di dalam pembelajaran yang di lapangan banyak juga rubrik itu tidak digunakan ya kan Kak, karena apa? Yang kita ada yang sibuk, ada yang repot atau bagaimana alasannya saya tidak tahu, printnya nanti yang rusak atau yang lainnya. Nah, jadi memang semuanya itu harus didukung oleh sarana dan prasarana. Kita ingin menyelesaikan dari sekian aspek yang harus diselesaikan dalam modul ajar kita. Ketika kita membuat rubrik
mengeprintnya atau yang lainnya tidak dibantu, mungkin kita tidak bisa melaksanakannya. Nah, alternatif yang lain seperti Kak Ella tadilah, kalau seandainya memang printnya rusak atau yang lain, kita menggunakan rubrik, mungkin kita tulis di kertas HPS atau kita tulis tangan. Menggunakan itulah kita bisa melaksanakan, menyampaikan rubrik penilaian. Karena benar kata kakak tadi, ketika kita menggunakan rubrik penilaian, kita dapat menilai, kita dapat mengukur sampai di mana, kemudian kita bisa melihat apa yang kita terapkan, apa yang kita nilai. Tidak hanya kita menyampaikan materi saja, kita menyampaikan rubrik seperti ini, tetapi kita tidak memegang suatu rubrik tersebut. Jadi kita bingung mau kita letak di mana, kemudian pada poin berapa yang harus kita berikan ketika anak mampu menendang, ketika anak mampu menyelesaikan tugasnya, kira-kira poin berapa yang dia dapatkan, nilai berapa yang dia dapatkan. Nah, jadi untuk asesmen otentik ini kakak memang luar biasa. Ini sangat membantu kita dan seharusnya ini memang benar-benar kita laksanakan, karena pada dasarnya setiap materi itu rata-rata kita menyelesaikannya 2-3 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama bisa kita lihat sampai di mana pencapaian pembelajaran kita. Terus di pertemuan terakhir kita ukur lagi menggunakan rubrik, oh berarti tingkat kesulitannya di sini. Ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita tambahkan lagi. Nah, pada dasar untuk asesmen otentik ini bisa kita mengambil kegiatan-kegiatan tersebut, penilaiannya boleh kita ukur melalui rekan sejawat atau peserta didik. Nah, bisa mereka melihat mana kekurangannya, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambahkan. Jadi memang selalu ada evaluasi, selalu ada perbaikan di setiap pertemuan. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan, inilah yang perlu kita kembangkan, Kakak. Karena selama ini mungkin ya dengan adanya pembelajaran inilah yang membuat kita semangat lagi, inilah yang membuat kita lebih aktif lagi, lebih efektif lagi dalam pembelajaran. PJOK ini luar biasa untuk menjadikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini baik Kakak, pada slide 21 ada sedikit, boleh dituliskan di kolom chat Kak, apa hal baru yang Kakak dapatkan dari sesi diskusi modul 2.6 ini Kak? Oke, Kak. Oke, silahkan Kak, sesuai pertanyaan yang ada di slide ini ya Kak. Nampak Kak Ella tulisannya? Nampak, Kak? Oke, silahkan ditulis di kolom chat Kak. Oke, Kak.
Oke. Terima kasih kepada kakak-kakak hebat sekalian. Nah, jadi di sini kita refleksikan sedikit pembelajaran untuk kegiatan modul 2.6 ini. Kita di sini memahami, melaksanakan pembelajaran melalui asesmen otentik. Nah, jadi pada dasarnya asesmen otentik ini luar biasa, Kakak. Kita bisa menilai, memahami bagaimana sih kita nantinya menyelesaikan tugas kita, tugas penilaian dalam pembelajaran melalui asesmen otentik. Asesmen otentik ini banyak sekali, tadi ada 9 bagian sampai di akhir refleksi 10 itu bisa kita kembangkan, bisa kita laksanakan di sekolah melalui rubrik penilaian yang kakak susun. Pasti yang kakak susun selama ini sudah luar biasa, Kak. Disinilah mungkin hanya ada penambahan-penambahan saja, penguatan-penguatan melalui asesmen otentik ini lebih ditekankan lagi supaya apa yang kita inginkan, apa yang akan kita capai bisa terproses melalui rubrik penilaian. Baik Kakak, kemudian di slide selanjutnya, di sini pesan kuncinya asesmen membantu pembelajaran anak, pelibatan murid dalam asesmen. Kemudian pada akhir sesi ini, Bapak Ibu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, baik kakak-kakak hebat. Di sini sudah kita laksanakan kegiatan 2.6. Pertemuan lagi mungkin kita nanti kegiatannya hari Jumat, Kak. Nanti kalau seandainya pas saya sampaikan, bisa nggak saya pas kegiatan, atau kalau kira-kira malam tuh mengganggu nggak ya, Kak ya? Kalau siap-siap bisa kayaknya enggak lah, Kak. Biar bisa mengikuti semua kan, Kak? Iya, betul Kak, nggak ke makan waktunya kan gitu, Kak. Iya, Kak. Mungkin kalau jam-jam 7:30 biar nggak kemalaman kan udah, atau jam 8 gitu, Kak, nanti kita diskusikan lagi. Saya lihat waktunya karena saya dari Pekanbaru itu sekitar jam 11 habis sholat Jumat. Nanti waktu di jalan mepet lagi kan, mungkin malam lah, Kak, bisa. Setelah itu pertemuannya lagi
seminggu yang akan datang Kak. Liburnya panjang tuh apanya ini. Karena kita untuk di setelah tatap muka ini udah diambil tinggal sekitar berapa lagi tuh ya. Kalau nggak salah, kalau nggak tinggal 9, tinggal 7 sih Kak untuk pertemuan kita ke depannya. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan bisa kita dapatkan untuk tugas-tugas nantinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja Kak, sampaikan. Kalau pengen di rumah lagi ngerjakan, santai aja. Kalau untuk masalah tugas, Kakak video call aja, sampaikan mana tugas yang perlu, atau Kakak buat link sendiri untuk kegiatan tersebut, buat link mengerjakan tugas, mana yang perlu saya arahkan nanti saya sampaikan, kita bantu sama-sama untuk penyelesaian tugasnya supaya tidak salah dalam menyelesaikan tugas. Baik Kakak, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini, pembelajarannya sampai di sini. Oke, sebentar Kak. Kak Ervan, mana Kak Ervan? Oke, Kak Ervan, boleh Kak dipimpin doanya dulu Kak sebelum kegiatan kita sesi ini selesai Kak. Oke Kak, boleh Kak. Oke, baiklah untuk teman-teman semua, kakak-kakak hebat semua, agar apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk di kemudian hari, dan semoga kita terus mau untuk belajar. Oke, baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak hebat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selalu semangat. Amin. Dan peserta didik melalui pembelajaran PKG PJOK. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya Kak.